Mereka menjawab, "Ya, benar." Nabi melanjutkan, "Itulah kurang akal. Dan bukankah para wanita jika haid, ia tidak sholat dan tidak puasa?" Ini belum hadis-hadis yang lain yang mengatakan bahwa penghuni neraka kebanyakan kaum wanita. Jadi yang bilang wanita itu akalnya, mohon maaf, akalnya setengah itu ya Muhammad. Coba, gimana tanggapanmu sebagai seorang muslimah? Sekarang kalau Mila yang bertanya, boleh nggak? Kebetulan nih ada bang di sebelah. Nggak dengar saya, kecil sekali Mila suaramu loh. Ini serius, suaranya kecil guys. Maksudnya kalau Mila yang bertanya boleh nggak? Boleh, silakan. Boleh ya? Boleh. Maaf ya sebelumnya ya. Silakan. Mila manggilnya apa? Bang Us ya? Boleh. Silakan. Sudah Mila ada nggak? Ada. Ya, salam kenal. Kok malah ngajak salam kenal sama Mas? Karena begini, karena terus terang saja kamu orangnya cantik. Makanya banyak yang langsung terpincit-pincit melihat kamu. Kita pelajaran minimal. Bang, kenapa di agama Islam itu laki-laki bisa berpoligami? Kenapa di dalam agama Islam itu bisa berpoligami? Baik, saya tunjukkan dalilnya. Baik ya. Saya tunjukkan. Saya balik kamera saya. Lihat ya. Kalau kita ngomong berdasarkan dalil semua. Nih. Dalam surat Al-Ahzab ayat 51. Telah menceritakan kepada kami Zakaria bin Yahya, telah menceritakan dan seterusnya. Dari Aisyah. Dia berkata, "Saya selalu cemburu kepada setiap wanita yang menyerahkan dirinya kepada Rasulullah SAW. Saya berkata, apakah seorang wanita menyerahkan dirinya? Maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat. Kamu boleh menangguhkan menggauli siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. Dan boleh pula menggauli siapa-siapa yang kamu kehendaki. Dan siapa-siapa yang kamu ingini untuk menggaulinya kembali dari perempuan yang telah kamu cerai, maka tidak ada dosa bagimu." Surat Al-Ahzab ayat 51. Saya, maksudnya Aisyah berkata, "Demi Allah, saya tidak melihat Rabbmu kecuali sangat cepat memenuhi keinginanmu." Kata keinginan ini di dalam bahasa Arabnya di sini kalau kita cek hawa. Ini ya, hawa ika. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa laki-laki boleh berpoligami? Karena Allah sangat sigap untuk memenuhi hawa nafsu laki-laki. Iya, gimana? Itu katanya begitu, kata Aisyah. Bahkan saking pedulinya Allah dengan hawa nafsu laki-laki yang begitu besar, saya akan tunjukkan ya apa yang akan diberikan Allah kepada pria-pria, kepada orang-orang yang bertakwa. Coba ya, saya putarkan. Tapi jangan kaget kalau saya putarkan ya. Kita akan putarkan. Kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah terus kesibukan para lelaki yang masuk surga di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Malam pertama dapatkan perawan istri, selesai dia perawan lagi. Itu. Bagusnya ibu-ibu gak ikut dengan pengajian ini. Ini khusus bapak-bapak. Kata Rasulullah, maaf ini hadisnya boleh. Tolong baca nanti dalam kitab Tanasya ke surga oleh Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Judul aslinya adalah Hadil Arwah ila Biladil Afrah. Rasul berkata, maaf, zakar laki-laki ketika dia berdiri karena syahwat selama 70 tahun berdirinya.
70 tahun loh. 70 tahun berdiri. Bagaimana itu Mila 70 tahun berdiri terus? Apa tidak pegal? Itulah betapa Allah sangat memperdulikan syahwatnya. Wahai kaum wanita. Kenapa hanya laki-laki saja? Kenapa wanita juga tidak diperbolehkan? Kenapa wanita? Cuma wanita coba perbolehkan gitu untuk berpoligami, mempunyai 2 atau 3 suami. Tidak stres itu gitu hanya jangan itu pilih pula perhitungan. Bertingkah pula Baik. Baik. Jadi begini, kenapa wanita tidak diberikan hak yang sama? Karena menurut Allah atau menurut Muhammad, akal wanita itu kurang dan dia tidak ada pengetahuan tentang agama. Jadi wanita ya puasanya sama satu gitu. Nah, Akang, gimana? kalau Mira salawatan dulu sekali Selawatan. untuk menghibur loh, kasihan kan mereka. Begini Mila, di sini kita forumnya diskusi dulu. Kalau selawatan boleh nanti setelah saya pergi. Ini aja. Yang saya maksudkan begini Mila. Pertama-tama saya hanya berpesan bahwa Mila itu menjadi seorang muslimah karena memang belum mendalami agama Islam dengan mendalam. Betul, sudah mengaku ya. Jadi kalau misalnya Mila sungguh-sungguh mendalami agama Islam, pasti nanti Anda akan menemukan hal-hal yang selama ini tidak pernah Anda tahu. Coba, saya mau minta pendapat Anda. Ini ceramah Ustadz, saya putarkan lagi ya. Putarkan ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Kita maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Sesuatu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Coba, saya mau tanya. Menurut Anda, masuk akal nggak ajaran seperti itu menurut Anda? Nggak masuk. Tadi kan sudah saya bilang teman-teman kan. Ya, begitulah. Oke lah Mila, mungkin lain kali bisa kita lanjutkan lagi diskusinya ya. Ya, ini penontonnya perlu. Banyak loh di sini yang berterbangan. Iya. Tapi levelnya tetap nggak ada di sini berbagusnya. Jangan di sini ya, ketinggalan ya. Kayaknya dia harus sini. Oke lah. Bercanda. Oke ya. Cukup ya Mila ya. Terima kasih ya. Oke, sama-sama Mila. Sama-sama. Saya turunkan ya. Bye-bye. Bye-bye. Aduh, cantik-cantik bisa. Sungguh nekat yang nyata. Yuk, silakan yuk. Kita lanjut kembali ya. Kita lanjutkan kembali. Kan saya sudah bilang teman-teman, alasan seseorang masih Islam itu adalah karena dia tidak mengerti agama Islam. Statement saya itu bukan statement yang asal keluar, tetapi statement yang berasal dari perjalanan panjang saya diskusi dengan orang-orang Islam. Gitu loh. Mereka Islam itu karena nggak ngerti agama Islam itu apa. Coba, dia tadi kan sudah mengakui kan, nggak masuk akal ajaran begitu. Apa itu ajaran begitu? Bidadari, segala macam. Ya kan? Yuk, silakan. Kita lanjutkan kembali. Ada Gaf YP. Ini Gaf YP ini gede nih followersnya, 25.000. 25.000 sudah bisa kita kategorikan sebagai followers besar ya. Iya, Gaf YP. Oke, terpental
kasih naik ada Kinawa. Kinawa. Ya, Kinawa, silakan nyalakan kamera Anda. Halo Kinawa. Ini orang-orang dinaikin. Ayo teman-teman, bantah dong ya. Kalau kalian bisa membantahnya, berikanlah bantahannya. Yo, kita kasih naik ada Hansen.